Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan nikmat iman sehingga hari ini kita dapat kembali belajar dan merenungkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Saya Lulu Sania, NIM 14062420081 bersama dua rekan saya, Destia Cahya Sekti NIM 14062420209 dan Aurelia Hadi Nur Hidayati NIM 14062420133 mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Video ini merupakan tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 dengan dosen pengampu Bapak Danusiri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Kesesuaian dalam Merumuskan Langkah Dakwah dengan Tantangan Global. Sahabat muslim sekalian, dunia ini berubah dengan sangat drastis dan sangat cepat. Kita sekarang ini memasuki era globalisasi, digitalisasi, kecerdasan buatan, dan informasi tanpa batas. Perubahan ini bukan hanya mempengaruhi gaya hidup, tetapi juga mengubah cara berpikir kita semua, cara berinteraksi, bahkan cara memahami agama. Maka sekarang pertanyaannya begini, apakah metode dakwah yang digunakan pada masa lalu itu masih relevan untuk kita lakukan hari ini? Maka jawabannya adalah iya. Ya, dalam arti dakwah tetap relevan, namun cara dan pendekatannya itu harus menyesuaikan zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini mengandung pesan penting bahwa dakwah bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Rasulullah SAW pun bersabda, sampaikan dariku walau itu satu ayat. Artinya, dakwah bukan hanya kewajiban ulama, tetapi tugas setiap muslim, namun tetap harus dengan ilmu dan cara yang tepat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang studi kasus utama yang berjudul Hijrah Digital Tanpa Bimbingan Ilmiah. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menyaksikannya sendiri adanya tren hijrah digital. Banyak orang memulai belajar agama itu dari adanya tren TikTok, terus Reels Instagram, Facebook, YouTube. Di satu sisi itu tuh adalah kabar baik. Mereka ada semangat belajar meningkat sedikit demi sedikit. Namun di sisi lain muncul masalah serius. Tidak semua konten dakwah itu benar atau valid. Contoh masalahnya itu ada konten dakwah yang hanya memotong satu bagian ayat tanpa konteks. Bahkan banyak yang lebih percaya ustadz viral daripada ulama yang berilmu besar. Dampak dari studi kasus ini adalah fanatisme kelompok, konflik keluarga dan sosial, dan yang terakhir itu adanya pemahaman agama yang sempit dan emosional, bukan rasional dan Qur'ani. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang analisis tantangan global. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini, seperti informasi tidak terfilter, terus siapapun itu bisa berbicara agama tanpa otoritas, adanya budaya instan, belajar agama cepat tanpa adanya proses, terus adanya pola pikir digital, dan lebih percaya konten yang viral daripada valid daripada ulama yang saya jelaskan tadi di konteks yang ketiga. Nah, jika dakwah tidak disesuaikan dengan realitas ini, maka umat khususnya generasi muda akan kehilangan arah. Oke teman-teman, saya di sini akan merumuskan strategi dakwah. Karena untuk menghadapi tantangan global, dakwah itu harus dilakukan dengan berbagai macam strategi yang sudah matang. Yang pertama, dakwah berbasis teknologi, yaitu mengunggah video menggunakan YouTube, podcast,
TikTok dakwah, dan konten kreatif agar pesan itu mudah untuk diterima. Yang kedua, dakwah berbasis ilmiah, yaitu materi itu harus merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, pendapat ulama kredibel, dan konteks sosial modern. Yang ketiga, dakwah yang humanis dan juga empatik, tidak menghakimi yang belum paham, tetapi merangkul dengan kelembutan sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Yang keempat, dakwah berkemajuan atau manhaj Muhammadiyah, yaitu menggunakan pendekatan rasional, moderat, tajdid, dan juga berbasis solusi, bukan sekedar larangan. Yang kelima, dakwah melalui teladan dan juga aksi. Dakwah itu bukan hanya kata, tetapi juga kepedulian sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, advokasi kemanusiaan. Inilah yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah melalui sekolah, panti asuhan, RSPKU, dan juga gerakan sosial lainnya. Teman-teman sekalian, dari kasus hijrah digital tadi kita itu belajar bahwa dakwah hari ini tuh bukan hanya soal menyampaikan kebenaran ya, tetapi bagaimana sih kita menghadirkan kebenaran dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Dakwah itu harus hadir tidak hanya di mimbar masjid saja ya, tetapi juga di dunia digital, tempat generasi hari ini tuh hidup dan juga mencari jawaban. Rasulullah SAW itu bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyebarkan kebaikan dengan ilmu akhlak dan hikmah, bukan dengan kemarahan ataupun kebencian. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambahkan kecintaan kita kepada Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.